SUV 7-seater premium dari Jeko, namanya J8. Dia punya beberapa fitur menarik, tapi bukan cuma di bagian interiornya. Nah, apa fitur-fiturnya tersebut? Makanya simak terus video berikut ini. Nah, jadi ini di belakang aku adalah J8, tapi bukan yang PHEV, tapi yang Ardis ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini modelnya off-road karena emang udah dimodif secara off-road. Jadi bagian depannya kayak ditambahin lampu-lampu, bannya juga diganti jadi ban AT, terus di atasnya juga udah dikasih roof rack dan roof box-nya. Nah, kalau yang ini adalah yang versi PHEV-nya ya guys. Jadi sebenarnya kalau dari dimensinya nggak ada perbedaan sama sekali loh. Nah, ini menggunakan ban dengan pelek 20 inci, jadi emang agak bongsor ya dari segi kaki-kakinya. Nah, terus dari bagian luar emang mobilnya modelnya SUV, bongsor dan tapi slim juga loh dia. Jadi mobil ini emang mengadopsi desainnya dari Land Rover karena emang ada kerjasama antara Jeko dan juga Jaguar. Sedangkan untuk interiornya ini kelihatan kan premiumnya mobil ini dari perbedaan aksennya ya. Kayak di dashboardnya, ini di atasnya pakai kulit gitu, terus di bagian tengahnya ini pakai aksen-aksen kayu, tapi ada aksen-aksen bronze-nya juga nih di bagian bawahnya. Terus banyak material yang soft touch, ini juga soft touch ya. Terus di bagian pintunya juga soft touch di sini. Terus di sekelilingnya ada ambient light ujung ke ujung. Terus joknya udah elektrik, dari driver, front passenger udah elektrik semua. Dan kisi-kisi AC-nya modelnya kotak gini, ada 3 di tengah, samping kanan, samping kirinya semuanya lengkap. Terus di bagian konsol tengahnya masih pakai aksen-aksen kayu juga nih, bertekstur dia ya. Jadi kita bisa ngerasain teksturnya. Ada wireless charging satu doang, tapi udah ada fan-nya nih. Di tengahnya ada 2 cup holder, terus ini tempat mode berkendaranya, modelnya knob gitu, dan ada heated ventilated nih. Lalu di sini adalah tombol buat ngatur volume. Ada laci yang lumayan gede. Lalu nggak lupa juga yang paling penting adalah posisi duduk di bagian belakang. Enak atau enggak sih di belakang sini? Kalau untuk tinggi 165, posisi duduknya enak banget ya. Masih sisa segini untuk legroomnya, terus untuk headroomnya juga masih jauh sekali, dan di belakang udah ada panoramic roof-nya nih. Dan duduknya ternyata masih sama joknya dengan bagian depan, masih perforated juga dan empuk juga loh joknya sampai ke bagian tengahnya nih empuk. Lalu ada armrest juga, dia juga empuk armrestnya dengan 2 cup holder. Kalau di bagian konsol tengahnya ini buat kisi-kisi AC, ada buat ventilated seat-nya juga dan heated seat juga, dan buat pengaturan AC-nya. Baru di bagian bawahnya ada USB-A 1, USB-C 1. Di bagian door trim-nya ini ada 1 tweeter, terus ada aksen bronze juga, tapi juga dilengkapin ambient light-nya. Di sini untuk buka pintunya, di bawah ada speaker Sony. Jadi jumlahnya ada 14 speaker di sini. Nah, dilengkapin juga ada tirai juga nih. Sahabat otomotif kompas.com, sekarang aku udah bersama Parian, Head of Product dari Jeko. Jadi kita hari ini test drive J8 ya Pak ya? Ya, J8 yang varian SHS Ardis. SHS Ardis. So ada beberapa teknologi yang kayaknya perlu kita highlight gitu Pak di sini, terutama bagian Ardisnya ya. Ya. Itu apa tuh Pak? Jadi Ardis itu adalah All Road Drive Intelligence System. Kalau mungkin lebih familiarnya dengan 4-wheel drive vectoring. Jadi ini biasanya dipakai di mobil-mobil yang punya capability off-road seperti Range Rover. Kan karena brand kita Jeko itu kolaborasi dengan Jaguar Range Rover di headquarter kita di China. Jadi teknologi 4-wheel drive vector itu juga kita bawa ke J8 ini. Jadi secara singkatnya adalah si Ardis ini akan membagi tenaga ke masing-masing roda sesuai dengan kebutuhan dari roda itu sendiri. Jadi contohnya kita ada di medan off-road nih. Di medan off-road, andai kata 3 roda terangkat, hanya 1 roda yang dapatkan traksi atau menempel di jalan gitu ya. Itu 3 roda yang mengangkat tadi akan di-cut tenaganya, akan dihentikan dan dipindahkan semuanya ke 1 roda yang nempel ke tanah atau ke jalanan. Itu yang akan membuat mobilnya mudah untuk keluar dari obstacle.
emang buat kepentingan off-road banget tuh ya Pak? Ya, tapi nggak cuma off-road Mbak sebenarnya. Sebenarnya di Ardis ini juga akan berguna pada saat di on-road. Misalnya nih di tol, kita menikung kencang. Nah itu supaya mobilnya stabil, masing-masing roda itu tenaganya diatur, dibagi. Biar dan itu semua otomatis ya Pak? Otomatis, kita nggak perlu ngatur-ngatur. Betul. Pada saat lewat jalan licin atau pas hujan, itu juga akan membantu mobilnya stabil, mudah dikendalikan. Oke. Kayaknya juga ada teknologi di bagian suspensinya ya Pak? Ya, kita juga punya namanya CDC Magnetic Suspension. Jadi CDC itu apa sih? CDC adalah Continuous Damping Control. Jadi si suspensinya ini punya sensor di masing-masing roda plus satu sensor 1G sensor. Jadi pada saat mobil ini berjalan, dia akan melakukan scanning terus ke input yang dirasakan sama roda itu. Jadi kalau kita melewati jalan rusak, speed bump, dia akan mengatur bukan tutup si suspensinya secara real time. Jadi di-adjust langsung tuh tiap detik untuk mendapatkan kenyamanan yang maksimal di dalam kabin. Itu juga secara otomatis, Pak? Secara otomatis. Keren juga ya. Dan karena ini PHEV, kalau besaran motor listriknya itu, ini menarik nih. Motor listriknya ada 3. Betul. Ini yang pertama nih di Indonesia, mobil hybrid dengan 3 motor listrik. 2 di depan, 1 di belakang. 1 di belakang. Ya. Wah, ini mah tenaganya instan banget sih. Ya, total tenaganya 530 HP. 530 horsepower. Ya, torsinya 650. Wow, emang kerasa sih dari tadi saya jenggol gas dikit aja udah langsung ngacir nih mobilnya. 0-100-nya hanya 5,4 detik. 5,4 detik loh. Nah, kalau untuk EV mode-nya dipakai secara full tuh bisa sampai berapa kilometer? Nah, ini juga istimewa karena baterainya cukup besar. Baterainya di 34,4 kWh. Full EV-nya bisa mencapai 180 kilo. 180. Jadi 180 kilo itu udah sangat cukup lah untuk sehari-hari dalam kota. Kayaknya itu yang terbesar sekarang. Ya, 180 untuk PHEV. kilo full EV. Ya, untuk total range-nya semua itu mencapai 1.400 kilo. 1.400. Sekali isi bensin, sekali cas. Ada fitur V2L juga nih? Ada. Nah, V2L-nya juga istimewa nih. Karena biasanya rata-rata mobil listrik, mobil plug-in hybrid yang lainnya, V2L-nya hanya 3.300 wattnya. Ya, yang bisa, ya, kalau ini pertama kali nih di Indonesia juga, 6.600 watt. Walah, 6.600. Jadi bisa buat nyalain satu rumah. Keren mobil. Berarti ada varian di bawahnya ini? Ya, kita punya 2 varian sebenarnya tergantung kebutuhan dari konsumen. Kita juga punya varian yang Ardis. Oke. Jadi kalau Ardis itu gasolin, bensin. Tidak PHEV. Beda harganya jauh nggak? Untuk yang Ardis itu harganya di 689.900. Oke, masuk 600-an lah. Ya. Itu buat gias doang atau enggak? Untuk sementara ini kita di angka segitu. Nanti kalau memang akan ada update setelah gias akan diinformasikan kembali. Ya. Kalau yang PHEV nih berapa nih? Kalau PHEV kita sekarang statusnya masih pre-booking di 850 juta. Tapi ada banyak program menarik selama gias ini. Salah satunya kalau customer beli sekarang dapat free service dan waranti seumur hidup. Wah. Jadi oli, filter, semua service. Ya, kita akan bayarin seumur hidup. Itu menarik sih. Itu menarik buat masyarakat Indonesia. Selalu nanya ada free apa nih, free apa ternyata. Jadi kalau Lifetime beli service. Ya J8 SAS Ardis ini tinggal cas untuk dalam kota. Kalau keluar kota masih bisa isi bensin. Jadi nggak perlu takut range-nya berapa. Enaknya itu. Ya. Kalau misalkan orang-orang komen masalah bensin ya tinggal dicas listrik Ya, aja. Betul. Tapi kalau lagi ke pelosok-pelosok yang susah nyari SPKLU ya isi bensin. Ya. Gampangnya itu aja sih kalau mobil PHEV enaknya.
Jadi kesimpulannya setelah aku coba ini Pak, mobil ini ya, halus banget jalannya, mulus kayak berasa bawa mobil listrik aja sih. Ya gimana motor listriknya 3. Iya. Motor listriknya 3 kurang apa, emang berasa kayak malah bawa mobil EV. Terus walaupun bodinya bongsor ini ya, tapi aku nggak ngerasa ribet loh di mobil ini, karena semuanya visibilitasnya aman, baik dari spion, kaca depan, kaca belakang, walaupun belakang agak kecil ya Pak ya. Yeah. Ya agak ketutupan headrest lah, karena headrestnya ada 3 juga, agak tinggi gitu. Tapi overall nggak kerasa bawa mobil gede gitu, masih berasa bawa SUV compact, padahal nggak compact. Yeah. Tapi yang jelas premiumnya kerasa banget Pak. Jadi kayaknya kalian patut deh pertimbangin mobil sebuah SUV 7-seater. Tapi kalau buat kalian yang mau ajak-ajak mobil off-road ini masih bisa banget nih. Karena setelah aku cobain tadi mobilnya, beneran kerasa kok bedanya suspensinya sangat-sangat nyaman. Karena beneran suspensinya ini bisa menyesuaikan langsung dengan permukaan jalan yang mobilnya lewatin loh guys. So, berapa sih harganya untuk yang varian PHEV ini? Harganya dibanderol 850 juta rupiah. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut aku mobil ini enak banget, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.